Oke, Golden Show Podcast. Ada Fahri Ziansyah. Tepuk tangan. Oke. Nah, Fahri Ziansyah ini adalah teman waktu SMA sebentar. Iya, Kenapa gue bilang sebentar? Karena dia coba kabur. kamu doski 5, dia coba di kelas 10 semester 1. Iya, suatu Semester 2 itu dia udah pindah, udah nggak ada. Ciao. Itu gimana itu awal mulanya kok lo bisa kayak gitu ya? Bisa tiba-tiba menghilang dari kehidupan. Mati dong. Oh, iya. Ya, awalnya sih ya emang tadinya kan awal SMP sebenarnya pengennya negeri. Cuma pas dulu SMP mungkin gue juga nilainya pas-pasan, namanya ya pas-pasan lah. Mau masuk negeri bisa, tapi ini pas kan diadu tuh nilainya. Iya, Tetep aja gue kagak masuk jadi nggak masuk juga. Oh. Terus? ya akhirnya nyari lah SMP swasta. Yang paling dekat ya itu Doski 5 gue. Doski 5. Nah di Doski 5 itu gue emang mikirnya cuma buat kayak batu loncatan gitu, Chat. Batu loncatan. Chat. Batu Jadi loncatan. batu loncatan, Chat. Oh. Iya. Jadinya- Batu loncatan atau cuma manfaatin doski nih? Ya bisa jadi sih sebenarnya. Bisa jadi. Tapi kalau manfaatin Doski sebenarnya yang manfaatin ya Doski sebenarnya. Doski. Gue yang bayar kan. Iya betul. Dia yang manfaatin dong Iya betul. duitnya. Ah, Nah iya sebenarnya iya. gitu sih. Udah. Jadi gue kabur dari situ. Kabur. Ya karena kan emang gue cita-cita pengen di negeri kan. Soalnya kan ya nggak tahu juga sih. Asli bukan cita-cita sih, kepengen gue soalnya kan kalau swasta ya bayar. Takutnya nyusahin orang tua gue Iya kan. betul. Ya selagi ada negeri yang gratis ya gue nyari yang gratis. Yang gratis. Iya. Pasti dong orang kalau yang Pasti gratis lah. pasti gratis. Pasti yang Iya. gratis lah. Iya. Itu lah. Gue inget awal bolanya lo tuh awal nggak masuk itu lo sakit. Mm-mm. Nah setelah sakit lama nggak ada kabar tuh lo Iya. tuh. Sebenarnya awalnya gue emang sakit waktu itu pernah sempet sakit. Sakit biasa pilek, bukan sakit yang berat ya. Iya. Iya, sakit biasa. Ah, Terus bapak gue ngusulin tuh, kamu lagi ada itu kan yang bangku kosong. bangku kosong ada. Ya ada bangku kosong banyak tuh ada di 43, 37, 79. Gue pilihnya 43. Soalnya kalau di 79 sama 37 bangku kosong dikit, cuma Dikit. IPS cuma dikit. Berapa dulu tuh? 43 banyak. Banyak. Nah, alhamdulillah di 43 gue masuk. Cara lo bisa masuk ke 43 tuh gimana tuh? Bayar lagi atau gimana sih? Enggak bayar dirinya. Langsung aja. Enggak, tadinya awalnya itu di 43 kan harusnya tes. Kayak Oh, tes, tes. iya. Ada Terus tesnya. ntar diadu nilainya kan. Ah. Nah, tapi kepala sekolahnya waktu itu dia cuma ini doang cuma ngadu nilai rapot. Oh, ngadu nilai rapor. Untungnya di Doski nggak ada yang nilainya jelek kan. Iya, Semuanya rata-rata 8 semua. Iya, Bang. Ya gue langsung auto masuk. Auto masuk. Dibanding dari sekolah yang lain. Oh, iya betul juga sih betul. Oh, jadi kalau nilainya 8 auto masuk. Iya rata-rata 8. Kata-kata gitu. Oh. Tapi tergantung juga kalau misalnya ada yang lebih bagus ya gue bisa keluar. Dan untungnya Dan untungnya gue waktu itu lagi masuk di hoki masuk ya. lagi hoki. Oh, jadi lo masuk ke 43 hoki. Kalau kemungkinan gue tes gue belum tentu bisa masuk itu. Yes, Iya kan? benar. Kalau ada yang lebih pinter, Nah, iya, ini anak nih apa ya? Gue tahu kabarnya itu pas udah kelas berapa ya? Kelas 11 ya. kelas 11. Kok berat kok Reji kemana? Kok gak ada gitu? Si Raul juga mana nih Reji nih pas? Paul ada nih lah. Bukan Raul, bukan Raul yang penghilang, tapi Raul najain Oh, ya kan? nanyain kemana, Kemana sih Reji? Gak tahu deh Pak. Lo ngabarin ke kita kan pas udah lama gitu ya. Gue sempat kepikiran di telan bumi. Gila bumi, gak tahu kemana. Akhirnya dapat kabar. Kabarnya pada waktu itu lain deh atau apa sih? Iya WA atau lain ngechat lah pokoknya. Ngechat gini,
gue udah pindah ke part 3. Oh gila, langsung kita kaget, oh si Reji ternyata pindah ke part 3. Nah, lo kan sempet ngalamin di Doski nih, walaupun cuma sebentar doang, 1 semester doang kan. Nah, menurut lo pengalaman di Doski yang paling lo nggak bisa lupain gitu, atau pengalaman apa gitu yang menarik gitu buat hidup lo, apa tuh Ji? Kalau buat hidup gue sih nggak pengaruh banget sih, tapi maksudnya yang gue ingat aja ya. Yang gue ingat paling ya ke Curug. Oh, yang ke Curug gitu. Iya. Yang HW. Udah Gimana itu? masalahnya sebenarnya gue gak pengen. Cuma ini ada paksaan. Kalau gue gak masuk, bakal gak naik kelas. Iya. Nah, dari situ gue punya niat, aduh, gimana ya? Kalau waktu itu gue belum sempat ada niatan buat pindah sekolah, belum ada niatan. Belum ada niatan pas iya. waktu kecil tuh. Terus bahaya juga nih katanya, bisa gak naik kelas. Ya udahlah, gue ikut aja ya kan. Setelah gue ikut ya ternyata ya gitu. Ternyata emang aduh. Edan deh pokoknya. Oh iya. Ngapain aja lo dicoba kan? Pertama kali disuruh apa ya? Datang tuh cuma suruh makan rame-rame nih. Rame-rame dikasih waktu. Oh gila. Ih, suruh buru-buru makan. Berapa menit ya? Makan cuma pokoknya setiap 1 suap kita ngunyahnya mesti cepet. Soalnya waktunya cuma 1 menit atau 2 menit gitu. Lupa gue lah pokoknya. Nah, yang anehnya nih, ada yang anehnya nih. Karena katanya yang nggak masuk nggak bakal naik kelas. Nah, ini yang ini nih, yang ngajak ngomong nih gak masuk orang ini. Naik kelas juga. Kelas lah, makanya dari situ aduh. Kayak gimana? Nanti gue terasa dihianati lah. Aduh. Sama nih. Diskiring. Jadinya ya waktu itu ya gue juga udah lupain sih, nggak terlalu ini banget. Tapi lumayan seru juga sih di Curug main-main. Lompat dari air terjun ya kan. Oh iya. Gimana? Iya. Gue kan dengan cerita-cerita dari anak-anak yang ikut, gitu. Jadi gue bisa tahu gambarannya, oh gini ngapain aja gitu. Sampai Alif katanya bawa nasi basi gitu. Iya, nasi basi. Terus kita disuruh bawa telur juga kan? Bawa telur gak boleh sampai pecah. Akhirnya gue pecah. Iya, lo pecah lo. Tapi gak dihukum. Iya. Tuh asli gak nyambungnya tuh, gak diurusin. Gak salah, kualitasnya salah. Emang asli cuma kayak buat dailin orang doang sebenarnya aja. Iya. Itu kan anak apa sih? Itu dari mana sih? Kayak agensi tour gitu ya? Iya, kayak agensi tour gitu. Sebenarnya gak terlalu ngaruh sih. Iya, cuma telur pecah. Kagak bawa telur juga gak apa-apa, gak dicek. Gak dicek. Makanya itu cuma kayak jailin doang sebenarnya. Kayak formalitas. Iya, formalitas. Sama yang lo bawa bendera kan, nyari bendera malam-malam. Gila itu parah banget. Gak jelas aja. Men. Gimana? Jadi malam-malam, ya biasalah kalau itu kan ada jurit malam. Iya, ada. Jurit malamnya suruh nyari bendera malam-malam. Di bendera katanya diselipin lah di rumput gitu-gitu, suruh nyari tuh di bukan hutan sih, udah kayak ada tamannya gitu dia Curug kan. Itu malam-malam kan gelap ya, gak ada lampu. Kita suruh pakai senter nyari bendera. Bendera apa kacu ya? Kacu, dasi kacu, dasi HW. Suruh nyari gitu. Akhirnya apa namanya? Nggak semuanya tuh dapat, cuma ada beberapa doang yang dapat. Ternyata emang sebenarnya tuh bendera kacunya cuma sedikit doang, emang nggak banyak kan? Nggak ada. Iya, cuma dikit doang. Iya. Terus Bu bilang, wah kamu gini kayak cuma kayak gimmick doang gitu, marah-marahin. Terus akhirnya ternyata bilangnya, ya ini saya cuma ngasih tahu kamu doang. Terus akhirnya dikasih dasi. Apaan coba? Gak ngerti Gak jelas dah. Di ternyata emang itu dasi cuma dikit. Emang sengaja. Cuma dikit. Iya, cuma kayak buat marah-marahin gitu ceritanya. Buat latihan. Iya, settingan. Itulah. Settingan. Nah, itu deh ngomong-ngomong tentang settingan nih. Lo tahu nggak nih sekarang itu sekitar beberapa bulan yang lalu nih ada YouTuber yang ngeprank, kayak ngeprank settingan gitu kalau gue bilang. Pastilah kayaknya kalau sekarang sih di YouTube
kalau prank ya pasti settingan. Iya, Nggak mungkin. Kalaupun ada yang asli, pasti bisa bisa dilapor ke polisian tuh. Iya. Kayak Ferdian Paleka kemarin. Oh iya, yang prank pakai sampah iya. kebanci. Heeh. Waduh, Iya. kacau juga Parah. kan. Lagi kondisi begini, lagi kondisi Covid, pandemi, iya. dia itu kayak bagi-bagi kayak sembako gitu. Sembako, deh. bohongin orang. Bohongin orang dan dalamnya sampah. Sampah. Terus orang yang nerima itu Ngirain beneran. beneran pas dibuka apaan nih kok isinya sampah, akhirnya dia laporin ke polisi. Emang harus sih. Emang harus Biar ada efek jerah kan. Nah, terus yang anehnya itu dia itu dihukum apa enggak itu? Soalnya beberapa kemudian itu dia diberitakan bebas. Itu gimana kalau- itu pandangannya? Kalau nggak salah, yang bancinya itu transpuannya itu emang ngecabut itunya apa namanya, laporan buat dia laporan di penjara dicabut. Jadinya dia nggak diterusin itu, emang udah minta maaf kan dia sama transpuannya. Jadi dicabut. Ya tetap aja walaupun dia keluar kan tetap aja sifatnya kayak gitu juga kan untuk kemarin. Atau kan orang kayak gitu mah jangan dibebasin. Ya. Penjarain aja terus. Atau kan aja orang kayak Waduh. gitu. Ini otak-otak Emang bener kan? Gue juga Nah, kesal di situ. Iya, tapi kalau orang kayak gitulah, maksudnya mesti dikasih nasihat lah. Tapi susah juga sih orang begitu. Susah. Iya. Orang kayak Mesti gitu. dikasih apa ya? Dikasih inilah, dikasih ajar. Dikasih diajarin gitu. Diajar. Biasanya kayak himbauan Iya. doang. pada Bawah. Iya. Kayak kemarin walaupun di penjara dia tetap aja kan sifatnya setelah keluar lagi. Iya begitu. Kalau di penjara dibully kan dia. Oh, iya. Pok aja. Oh iya Sama dibully. disuruh masukin sampah, masukin sampah. Oh iya iya dibully ya gitu ya. Diketok ibu. Allah. Emang bener sih, emang bener sih. Iya kan kayak Emang gitu bener, kan. iya. Bener sih. Pakai sempak doang lagi, pakai sempak doang. Habis merah pada. Ada. Nah berarti laporan dari orang korban ya, korban itu mencabut laporannya dia. laporannya karena dia udah minta maaf Udah dan minta maaf. kayak gimana gitu orang itu ya. Iya, mungkin Sebenarnya, merasa kesian juga mungkin. Kasihan juga. Nah langsung saja nih ya Ji ke topik kita pembahasan berikutnya nih. Nah sekarang juga selain si Paleka itu yang viral itu yang dia ngeprank sampah, sekarang juga ada artis yang artis TV ini masuk ke YouTube. Nah, iya. Nah, giliran YouTuber masuk ke TV. Iya, ini lagi zaman-zaman corona nih, banyak artis masuk ke YouTube kan buat cari uang tambahan lah. Iya, betul. Karena job di TV mungkin sepi ya. Iya. Sepi. Menurutnya gimana tuh? Ya gimana ya? Bisa kalau dibilang salah ya enggak, kalau dibilang betul ya bisa dibilang betul sih sebenarnya. Soalnya nggak ada yang ngelarang kan di YouTube itu. Ya siapa aja mau boleh. Tapi masalahnya kalau misalnya gimana ya, artis kan emang udah punya nama ya. Dia udah punya nama. Udah punya nama di TV, orang udah pasti tahu semua kalau ada dia. Jadi ini dia walaupun di YouTube baru, ya orang udah kenal semua dia itu apa kan, dia siapa. Nah, yang bikin gua agak kesian tuh sama YouTuber yang gimana ya? Yang dia emang udah ngerintis dari YouTube doang. Dia emang full time YouTube lah misalnya. Time YouTube. Kak, penghasilan cuma dari YouTube. Terus dia sebenarnya videonya lebih bagus dibanding sama video, mungkin ya ada beberapa yang lebih bagus dibanding yang video dari artis YouTube itulah. Tapi dia ketutup videonya sama video artis itu. Oh. Kesiannya kan gitu kan. Kesian ya. Malah orang-orang ya, tapi itu sekali lagi persaingan sih sebenarnya. Persaingan. Iya, setiap orang pasti memiliki persaingan lah. Setiap kehidupan ini pasti ada persaingan. Nah, di YouTube juga begitu ya kan, apalagi kan artis kan udah terkenal, Iya, dia udah punya nama, Pasti laku kan YouTube. pasti laku. Tinggal dia tinggal bikin akunnya, Iya. satu video pun langsung banyak subscriber ya. Apalagi kok lo mau bikin konten yang apa ya, yang kayak receh lah misalnya, nyeritain keluarganya gitu-gitu. Oh iya, kan ada banyak kan, ada yang begitu. Cuma nyeritain ngevlog keluarganya doang. Sebenarnya sih apa ya? Ya agak, gue bilang ya mungkin apa ya? Sebenarnya menurut gue emang nggak jelas, misalnya nggak terlalu penting gitu. Cuma ya sekali lagi itu kan entertainment, hiburan orang.
pengen tahu kehidupan orang yang artis itu kayak gimana kan. Tapi Iya menurut sih. gue dibanding konten-konten yang ada sebenarnya banyak youtuber-youtuber Indonesia yang lebih bagus daripada itu. Cuma masalahnya yaitu orang-orang yang di bawah, maksudnya bukan orang yang di bawah, maksudnya orang-orang yang cuma tahu artis YouTube doang, cuma nontonnya jadi gituan. Oh iya benar itu. Iya kan? Kayak gitu sih. Jadi ya kayak gitu. Nah sekarang kan artis pada banyak yang kayak nyeritain keluarganya itu ya kata lo kan. Iya, ngevlog gitu Nah lah. itu menurut saya tuh artis itu menurut lo itu dia hanya mencari sensasi aja buat sombong-sombongan. Ini loh misalkan rumah gua nih kayak begini Iya. begini keluarga gua banyak loh gini. Menurut Iya. lo itu gimana tuh, sombong kah atau gimana itu? Bisa jadi sombong, orang dia Iya. mau ngasih tahu koleksinya dia gitu. Koleksinya. Orang Indonesia kan banyak orang-orang yang kurang mampu gitu-gitu. Dia tuh pengen nonton, ngelihat, wah bagaimana sih kehidupan orang kaya misalnya kayak Oh gitu. iya. Dia pasti pengen nonton dong. Iya, Dan akhirnya dengan kayak gitu, nggak sengaja dia ngebuat orang-orang yang kurang mampu ini buat sok-sok berkehidupan kayak orang kaya. Padahal dia nggak mampu kan. Tapi malah dia ngikutin orang-orang artis gitu. Iya. Dan itu ya bikin ini juga sih, ya ada masalah sosial lah bisa dibilang. Oh, ada. Kan banyak kan sekarang yang kayak apa ya, anak misalnya bapaknya itu bekerja sebagai tukang becak lah gitu-gitu, tapi anaknya minta handphone iPhone, Oh. minta kayak yang artis Kayak kan pakai iPhone, dia minta tuh. Oh, ada efek buruknya juga. Iya kan? Iya. Makanya gue bilang influencer itu sebenarnya nggak bisa dipanggil influencer. Nggak, iya pasti setiap konten bisa mempengaruhi seseorang. Betul. Jadi bisa juga disebut influencer. Tapi menurut gue influencer itu gak cocok sebenarnya. Ya pembuat konten aja sebenarnya harusnya dibilang konten kreator kan gitu. Konten kreator. Kalau Iya. influencer kan ya mindsetnya tuh kayak, wah kita tuh kayak ngendaliin orang buat ngikutin kehidupan kita, nge-influence. Belum Betul. tentu yang di-influence sama orang itu bagus. Iya. Iya kan? Betul. Kayak tadi gue ngomong, itu bisa ada buruknya juga kan. Ada begitu juga. Nah, makanya. Di sisi lain ada manfaatnya, di sisi lain ya itu jadi orang nggak mampu sok-sokan Iya. beli iPhone. Itu lagi sih, makanya orang Indonesia mesti pinter-pinter. Nah, ngolah. Iya, ngambil inilah yang positifnya aja, dan yang jeleknya sebagai pengalaman. Iya. Untuk buat kita tahu, biar kita gak ngelakuin kayak gitu lagi. Iya. Jadi kayak sekedar hiburan aja. Gitu. Iya, jangan kayak terlalu dibawa, wah kita harus kayak dia nih. Kayak harus gitu. Iya. Kan nasib orang kan Beda-beda. Nah, iya. jalannya juga beda-beda kan orang. Iya, benar. Mana ada orang yang apa namanya, misalnya mau jadi YouTuber nih, Betul. tapi niatnya cuma kayak buat Terus? bikin konten doang, terus pengen kayak apa, wah pengen kayak bisa YouTuber yang udah subscriber udah banyak, mau jadi Iya. PewDiePie Oh iya. gitu-gitu. Tapi kan cara pasti beda, Iya. beda. nggak sama setiap orang. Beda. Jadi kita nggak harus, wah mesti sama nih kayak orang ini nih. Gue nih idola gue. Nah ini juga nih, gue sebenarnya kalau ada orang yang terlalu mengidolakan sesuatu, gue gak gimana ya, nggak terlalu ini banget sih. Maksudnya boleh mengidolakan Boleh, sesuatu, tapi jangan terlalu berlebihan. fanatik. Jadi kayak cuma apa ya, mengidolakan itu sebagai Ya udah ya, sekedar idola aja. iya, cuma buat kita, wah kita pengen kayak gitu. Tapi kan setiap orang kehidupannya beda-beda. Jadi memacu kita Memacu, untuk motivasi. motivasi Nah. supaya kita bekerja keras, Iya. supaya mencapai hal yang artis itu capai. Yang dia capai, Yang idola dia kita. capai. Mungkin kita bisa melampauinya malah. Bisa melampauinya. Iya. Jadi ya itu ada sifat baik, sifat buruknya, sifat buruknya kebuang, sifat baiknya kita ambil. Kalau misalkan sifat baiknya itu kayak kita lebih keras lagi untuk berusaha gitu ya kan. Nah sifat buruknya itu ya kita jangan terlalu mengidolakan banget seseorang. Nanti kayak cerita lo itu kan, ada tukang beca, anaknya minta iPhone, akhirnya gimana Iya. gitu ya kan. Orang nggak mampu. Jadi kita harus pintar-pintar menyaring lah pokoknya. menyaring gitu konten-konten ini. Semua informasi konten
yang gitu-gitu harus pintar-pintar nyaring lah. Harus pintar-pintarnya gitu ya. Iya, iya. Apalagi sekarang kan udah dunia digital. Iya, digital semua. Semuanya apa yang kita perbuat bisa ketahuan semuanya. Bisa ketahuan semua gitu. Iya. Digital itu emang udah berkembang ya. Iya. Udah berkembang. Privasi kita bisa gimana ya? Nggak terlalu ini lagi, nggak terlalu ada lagi. Berkurang lah privasi kita sebenarnya. Karena adanya digital itu. Iya, gitu ya. Jadi ya itu kita harus pintar-pintar nyaringnya gitu. Iya, benar. Nah, kita ganti topik nih ya Ji ya. Kita kan ini kan udah lulus nih, mungkin terakhir nih ya, apa namanya, lo kedepannya itu mau gimana? Mau kuliah atau gimana gitu kedepannya? Ya pasti kuliah sih. Soalnya kalau sekarang kan kalau gak kuliah susah ya buat nyari kerja. Mesti ada label sarjana lah pokoknya. Label sarjana. Iya. Jadi ya pasti gue kuliah jadinya. Jurusan apa? Di mana? Jurusan, kalau gue sih sekarang lagi tertarik ke psikologi. Jadi gue pengen psikologi. Ya psikologi itu kan kita apa ya? Menganalisis orang. Iya, menganalisis orang. Terus untuk kita bisa tahu sifat orang, sikapnya, dan kenapa dia bisa kayak gitu. Pasti kan ada penyebabnya. Iya benar. Ya, gue tertarik aja sama hal-hal yang berbau psikologi gitu. Itu lo awal mula tertarik itu udah dari sejak kapan tuh, baru-baru ini atau gimana tuh? Nggak baru-baru sih, sebenarnya gue udah tahu juga ada jurusan psikologi. Cuma tadinya ya biasa aja, gak terlalu ini banget. Ya sekarang kan mau masuk kuliah, jadi gue mulai agak cari-cari informasinya. Wah menarik gitu. Iya, menarik. Ya, ini ya. Iya. Terus peluangnya juga bagus kan buat kerja. Banyak. Peluangnya bagus. Banyak juga ya. Bisa di mana aja tuh kerja bisa jadi HRD. Lo tau HRD kan? Kayak bos gitu. Bukan bos. Dia jadinya tuh buat orang-orang yang baru ngelamar kerja. Itu pasti wawancara. Wawancara tuh namanya HRD, orang hire. Oh iya. Dia wawancarain orang buat tahu IQ-nya misalnya, terus sifatnya dia kayak gimana. Terus tahu dalam jangka panjang dia itu bakal bagus gak kerjanya dalam jangka panjang, apakah dia bakal menurun atau makin menaik nih kerjanya dia nih. Nah di situ kita bisa nilai orang lah pokoknya. Menilai orang. Jadi bagus juga sih ya psikologi itu ya. Kampus mana? Pengennya sih UNJ. Tapi nggak tahu juga nih. Misalkan nggak dapat kemana? Swasta pasti. Swasta mana? Tapi kalau swasta gue belum terlalu belum terlalu nyari-nyari gitu. Soalnya kalau swasta sih gampang asal ada duit. Pasti bisa masuk. Bisa masuk gitu ya kan? Paling gue nyari yang deket-deket doang. Yang universitas yang dekat dan gampang. Biar gampang. Iya. Nah, terakhir nih ya, pesan-pesan dari lo untuk masyarakat Indonesia, silahkan. Ini pesannya untuk, maksudnya yang pesan apa? Pesan baik gitu, misalkan kayak YouTuber itu jangan kayak gini atau gimana? Terserah, pokoknya pesannya terserah. Bebas lah apa gitu yang baik gitu buat masyarakat Indonesia nih, mungkin nonton. Nah, buat masyarakat, teman-teman, sahabat, sobat-sobat. Ya kan sekarang ini lagi pandemi kan. Iya betul. Apalagi Indonesia bisa ranking 1 ya di ASEAN. Iya. Ranking 1 kan paling banyak. Oh gila, iya. Bisa ngalahin Cina nih Indonesia nih. Makanya. Yang pertama Amerika, bukan Amerika ya? Pertama Amerika, terus Brazil, terus apa lagi tuh? Indonesia, kalau Cina kan udah turun. Iya sih, udah dikabarkan malah udah nggak ada ya. Iya, tapi ada lagi ternyata kan. Muncul lagi. Ya jadinya Indonesia bisa ngalahin Cina sebenarnya. Virus corona itu. Awalnya dari Cina. Nah, makanya dari itu untuk penonton ini, nonton Golden Indonesia, untuk tetap berjaga jarak, pakai masker, cuci tangan kalau di tempat-tempat umum, dan kalau misal nggak terlalu penting untuk keluar ya tetap di rumah aja. Stay at home. Iya, soalnya kan dengan ada corona ini kan kita ekonomi turun, orang-orang banyak yang kesulitan ekonominya. Iya benar. Dan kita di rumah aja kan bisa ngebantu orang-orang. Iya kan? Apalagi itu cuma rebahan doang ngebantu. Iya kan? Rebahan doang. Enak. Iya.
Kalau dulu ini zaman Indonesia dulu Nah. gua berkorban Oh, untuk iya. Indonesia aja mesti Berperang. perang. Harus perang. Iya. Kita cuma rebahan Gebah. paling enak. Gebah. Jadi ada baiknya ada buruknya ya. Iya, setiap masalah ada baik ada buruk Ada musim. dan kita bisa harus tahu dan bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk Betul. untuk kita ambil sebagai pedoman hidup kita lah Betul, sebagai pedoman kita untuk berhidup dengan lebih baik. Baik. Pokoknya. Nah, dengan kata ini kan orang jadi rajin cuci tangan, pakai Iya. masker, Iya, dengan lebih memperhatikan kesehatan. Kesehatan. Kan dulu kan lo kan bisa kan deh mau makan misalnya lupa cuci tangan Iya, gitu kan. sekarang lebih Nah, aware lah. lebih ketat lah gitu, Iya. lebih jadi Waspada. lebih waspada gitu ya. Jadi ya Hikmahnya kan setiap masalah pasti ada hikmah. iya ada hikmahnya Setiap jadi ujian ada hikmah. nggak hanya buruk aja Iya. yang diberikan. Iya bukan yang baik aja. Iya, bukan yang baik aja, tapi ada buruknya. Yang buruk juga ada hikmahnya. Ada Malah hikmahnya kalau juga. misalnya dikasih baik doang, kita nggak bisa hidupnya nggak bakal ini, mungkin nggak bakal naik derajat kita. Kita Betul. cuma nggak ngelakuin yang apa ya, nggak bisa tahu yang mana perilaku kita yang salah. Iya, Nggak bisa mempertimbangkan. iya, kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Dengannya ada hal yang buruk ini kita tahu kan, menyaring mana yang benar, mana yang salah. Salah. Iya, iya. Ya begitulah pokoknya. Jadi kesehatan itu penting ternyata. Iya. Ditekankan. Kalau jadi. saya mati ntar. Iya. Iya kan. Oke, karena waktu kita udah ini ya terbatas juga Ini nih. juga udah kelamaan, ntar orang nonton bosen. Iya, bosan ya kan. Muka kita yang mulu ya kan. Nggak ada muka. Ini kayaknya udah di skip nih videonya nih Iya, sebenarnya. udah di skip. Udah gak ada yang nonton nih bagian sini kan. Iya, udah. Oke, terima kasih Iya. Bang Reji Yansyah yang udah Iya. menyempatkan waktu. Ya terima kasih juga untuk Golden Indonesia. Ini Ini maksudnya sebenarnya Golden ini dari apa sih sebenarnya? Golden Maksudnya- Indonesia itu apa ya? Sebenarnya gue terinspirasi apa namanya? Secara spontan aja gitu. Spontan. Spontan Golden Indonesia. Gue mikir Golden itu emas kan? Iya mas. Berarti Indonesia emas. Jadi gue itu apa namanya? Kepengen tuh channel gue itu kayak apa namanya? Emas itu kan berharga, jadi channel gue itu berharga gitu, udah bisa bermanfaat, Bisa buat berkilau. berkilau. Berarti kalau berharga berarti kan kontennya buat bikin uang. Berarti cuma YouTube cuma buat bikin uang doang berarti nah. Ya Bisa sekalian. dibilang itu. Tapi enggak, kadang kita memperhatikan kualitas juga. Ya, kualitas pasti. Kualitas juga karena namanya Golden Indonesia. Kan emas itu kan dibikinnya susah. Jadi kita juga Oh itu juga kayak analogi ya. Emas maksudnya kontennya juga kayak kualitas emas. kualitas emas, betul Kontennya, nih. betul. Jadi nggak sembarangan kita Iya, bikin iya. kayak ngeprank sampah lah, Iya. apa enggak gitu ya, Pak. Memperhatikan yang kira-kira nih konten apa yang lagi yang viral tapi yang baik. Iya benar. Gitu. Nah, gue ini podcast ini gue terinspirasi dari Deddy Corbuzier Ji. Iya sih emang ya sekarang lagi terkenal di Iya. Indonesia ya. Deddy Corbuzier ya udah deh. Terus youtuber lain yang nggak terkenal kayak artis-artis itu gue lihat jarang yang bikin kayak begini kan, jarang gitu. Nah jadi ya udah gue bikin aja kayak gini. Dan selain itu juga gue ada konten dapur golden. Oh udah perlu golden apa tuh? Masak. Masak-masak. Nah, jadi gue ngasih tips and trick gimana cara masak sesuatu makanan yang enak. Jadi Golden Indonesia ini sangat informatif ya. Sangat informatif dan menghibur juga. Iya, iya. Dan satu lagi nih yang spesial nih, nanti mulai 10 Agustus 2020 ada konten animasi nih. Waduh, apa tuh? Namanya Animasi apa? Cerita Si Gavin. Wow. Nah, ini jadi animasi ini gue buat itu perpaduan dari animasi yang dulu-dulu dengan kita sesuaikan dengan modern dengan sekarang. Oh. Jadi ya perkembangan zaman gitu. zamannya, ya. Ada sisi zaman dulunya, ada sisi zaman sekarangnya. Oh, jadi ada yang setting jadul, ada yang setting baru. gitu. Ada yang
lagi zaman-zaman sekarang kayak misalkan apa namanya kita mengajarkan bersosialisasi di sekolah. Iya, benar. Terus ada juga kalau zaman sekarang itu kayak gua masukin juga kayak pacaran gitu. Oh iya. Terus kerja, kuliah gitu. Pokoknya Yang relate sama kehidupan kita Nah, saat ya. inilah. ya yang nyata. Generasi kita saat ini. Generasi kita saat ini dan juga gue juga memasukkan generasi yang zaman dulu gitu. Seperti apa sih zaman dulu itu gini ada di situ. Zaman sekarang Jadi juga ada. saksikan aja ya. Saksikan 10 Agustus 2020 tayangnya Senin dan Rabu Ji. Iya. Senin Oke. dan Rabu. Ini Ternyata gue di situ juga ada ya. Ternyata. ada. Ini salah satu pengisi suaranya nih. Iya. Cerita si Gavin. Penasaran si Pak Reji ngisi suara siapa? Nanti lihat di tanggal 10 Agustus. Oke. Kayak orang juga gak tahu suara gue kayak gimana kayaknya. Oh iya, nggak tahu ya. Kenal apa? Nggak terkenal. Oke, yang penting terima kasih Ji ya udah datang ke sini, udah menyempatkan waktu ke sini dan ya jangan lupa coba lo ke pemirsa untuk suruh subscribe, Oh iya. like, komen. Jangan gitu. lupa subscribe channel Golden Indonesia. Di bawah ya. Di bawah ada tombol merah, Ah. tinggal dipencet. Pencet. Terus ada tulisan apa gambar lonceng. Gambar lonceng dipencet Pencet juga tuh Sup- notifikasinya. supaya tidak ketinggalan tuh Video-video video-video golden. apalagi bentar lagi ada video animasi Nah, nih. tuh. Biar biar nggak ketinggalan. biar nggak ketinggalan. Ah, ngomongnya ribet ngomongnya. Biar nggak Iya. ketinggalan. Terus apa lagi Ji? Yang Ya, harus dilakukan? komen. Like juga dong. Oh iya like dulu. Like kalau kalian Kalau suka. suka, kalau nggak suka Ya, ya dislike aja, nggak dislike apa-apa. aja. Tapi kalau selain dislike, Hah? ini juga Komen juga di bawah kritikannya. apa yang kurang, pembahasan apa yang ingin kita mau bahas untuk di Iya. next Golden Show podcast selanjutnya bersama bintang tamu yang lain. Iya. Jadi kan Golden Indonesia juga bisa berkembang channelnya jadi lebih baik terus, lagi kan. lebih baik lagi. Sekarang subscriber udah mau 500 loh Ji. 500 ya. Ya, udah mau 500, 400 berapa gitu, 408. Mudah-mudahan sampai 1000 lah. Amin, amin. Paling dalam waktu cepat bisa 1000. Amin. Gue targetnya sih tahun ini 1000. Tahun depan 100.000 ya. Oke, tahun depan 100.000. Pokoknya target tahun ini harus gimana caranya gue 1000 gitu. Mudah-mudahan bisa itu tercapai dengan gue terus berinovasi membuat konten-konten Iya. gitu. Dan gue juga kontennya juga nggak asal-asalan sih. Yang benar-benar bagus gitu. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di Golden Show podcast selanjutnya. Dadah. Peace.